Halo sobat, Pintu Teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas film berjudul Labor Day. Film ini bercerita tentang drama narapidana dan kisah cinta yang tak biasa. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Film ini bermula dengan kisah kehidupan sederhana seorang ibu tunggal bernama Adele dan anak laki-lakinya yang berusia 13 tahun, Henry. Ibunya lagi-lagi single setelah sang suami pamit mencari kehangatan di pelukan keluarga barunya. Kayak kupon layanan cleaning service pribadi, mulai dari nyuci piring, mijitin, sampai ngajak ibunya berdansa. Ya, kurang romantis apalagi coba bocah ini. Sampai suatu hari pas lagi belanja kebutuhan bulanan, Henry izin buat cek rak komik. Nah, di sini Henry ketemu pria misterius yang penuh luka dan berdarah-darah. Sebut saja dia Frank. Frank bilang, "Bro, tolongin gue butuh bantuan." Henry yang gak enakan bawa nih cowok misterius buat ketemu ibunya Adele. Adele jelas panik dong, soalnya ini kayak ketemu aktor film horor di pasar swalayan. Dengan terpaksa Adele membawa Frank pulang. Dan di tengah jalan suasananya semakin awkward level maksimal. Adele jelas was-was kayak dikejar debt collector. Soalnya di radio bahkan nongol wajah buronan yang mirip Frank. Lalu Frank pun ngaku, "Gue kabur dari rumah sakit penjara pas lagi operasi usus buntu." Yap, Frank ini narapidana buronan. Adele sama Henry langsung freeze. Frank lalu bilang kalau dia cuma butuh nginep semalam buat istirahat dan recharge energi. Malam itu Frank pamer skill masak. Bayangin ya, Frank masak daging kayak chef profesional. Sambil senyum manis ngasih sendok buat Adele. Mungkin biar bikin kesan. Waktu berlalu, Frank makin nempel bantuin Adele benerin pipa mampet, beresin rumah, sampai ngajarin Henry baseball. Makin lama hubungan Adele dan Frank makin hangat, padahal baru kenal. Ketegangan naik ketika Henry pulang belanja dan tetangga mereka tiba-tiba datang. Adele panik dalam hati sambil cek Google buat cari alasan kreatif. Tetangga itu nitip anak disabilitas karena mereka harus keluar kota. Nah, Frank bukannya ngumpet malah keluar, kenalan, ngajarin anak tetangganya main baseball sambil pura-pura jadi pelatih olahraga. Yap, Frank ini serba bisa. Di tengah momen-momen manis, ternyata Henry mulai naksir gadis di perpustakaan. Jadi sambil Frank ngedeketin Adele, Henry juga punya drama cinta anak sekolah sendiri. Namun rencana kabur ke Kanada ini malah jadi semakin rumit karena Henry lagi kasmaran. Henry yang tadinya fokus dengan keluarganya sekarang malah sibuk memikirkan gadis di perpustakaan. Setelah dapat ajakan kabur dari ibunya dan Frank, Henry kayak lagi di tengah dilema film drama remaja. Kabur bareng ibu dan pembunuh buronan atau ketemu gebetan di perpustakaan. Sementara itu Frank berusaha menjaga semuanya tetap terlihat normal. Pagi itu Frank melakukan rutinitas khasnya sebagai pembunuh bayaran yang juga bisa jadi tukang serba bisa. Ia memperbaiki kayu tangga, bersihin serpihan daun yang nyumbat pipa, dan ngecek mesin mobil Adele kayak teknisi andalan. Dengan segala aksi tukang servis all-in-one ini, Adele nggak bisa menahan rasa simpatinya. Gimana enggak Frank udah kayak calon suami idaman. Kecuali status napi kaburnya. Saat Henry disuruh belanja, dia ketemu gadis yang bikin dia kelepak-kelepak, sampai lupa nutup pintu rumah. Tetangganya yang jeli masuk begitu aja ke rumah, bikin Frank mendadak berubah jadi satpam waspada. Tapi untungnya Adele sigap dan pura-pura nggak ada yang aneh. Ternyata tetangga cuma mau nitip anak disabilitasnya. Meski sempat panik, Frank tetap berusaha bikin suasana normal dengan ngajak anak itu main baseball. Udah kayak paman siaga deh. Sementara itu berita di TV semakin gencar nyebarin wajah Frank sebagai buronan. Nggak bikin canggung, tentu aja Frank tetap kalem kayak udah terbiasa lihat wajahnya sendiri di TV.
Setelah anak tetangga dijemput, ibunya malah ngegas dan nampar anaknya. Tapi karena anak itu punya keterbatasan bicara, nama Frank nggak sempat terucap. Situasi makin tegang, tapi Frank makin berusaha menjaga semuanya tetap sedamai kue pai persik. Malam itu ketika pulang dari makan malam dengan ayah dan saudara tirinya, Henry terkejut melihat ibunya dansa mesra bareng Frank, seperti adegan Dancing with the Convict. Mereka malah mengumumkan rencana kabur ke Kanada. Keesokan harinya mereka mulai bersiap. Frank dengan tegas bilang ke Henry untuk hanya membawa setengah mainan favoritnya. Di sisi lain, Adele mulai curhat sama Frank tentang drama kehidupannya. Rupanya setelah melahirkan Henry, Adele sempat mengalami 2 kali keguguran yang membuatnya trauma. Ditambah lagi mantan suaminya Gerald kabur begitu saja tanpa pamit. Mendengar curhatan Adele, Frank nggak mau kalah dramatis. Dia bilang dengan nada pahlawan, aku datang untuk menyelamatkanmu. Wah, bisa banget tuh kalau buat tagline film. Di momen mau cabut, Henry sempat-sempatnya mampir ke kotak pos buat nitipin surat perpisahan buat ayahnya. Mungkin suratnya berbunyi, Dear Ayah, Henry akan pergi selamanya ke Kanada. Jadi jangan lupa kasih makan ikan di akuarium. Tapi di tengah jalan pulang, tiba-tiba seorang polisi patroli menawarkan tumpangan ke Henry. Pikir Henry, duh ketanggap nih. Tapi karena rumahnya masih jauh, ya nggak mau dia naiki juga. Setibanya di rumah, Adele terkejut bukan main lihat Henry datang bareng polisi. Cepat-cepat Adele nyiapin 1000 alasan buat menjawab pertanyaan polisi yang makin lama makin kepo. Polisi itu bahkan bantuin angkut barang-barang di rumah. Untungnya Frank berhasil ngumpet dengan cekatan. Mungkin di balik sofa atau di dalam lemari es. Siapa yang tahu? Jadi nggak ketahuan. Begitu polisi cabut, Frank bilang kalau mereka harus segera kabur. Sebelum itu dia minta Henry untuk menemani Adele ke bank buat cairin semua tabungannya. Teller bank sampai melongo pas lihat Adele nyairin seluruh tabungannya jadi uang cash. Mungkin dalam hal ini teller mikir, ibu mau beli apa sih kapal pesiar? Dibantu dengan Henry yang sok melucu, akhirnya teller bank luluh dan mencairkan tabungan Adele. Beres dari bank, mereka langsung pulang buat siap-siap kabur kembali. Tapi tetangga rempong datang lagi. Kali ini tetangga bawa drama baru dan langsung ketemu sama Frank. Frank yang cerdik langsung ngeles bilang kalau dia adalah tukang bersih-bersih yang disewa Adele. Tetangga percaya, tapi kayaknya muka Frank udah di-save jadi meme di otaknya. Dan akhirnya dia laporin ke polisi. Nggak lama, rumah Adele langsung dikerubungi polisi. Frank yang mau dianggap jahat beneran langsung mengikat Adele dan Henry biar kelihatan kayak penculik profesional. Frank kemudian menyerahkan diri dengan tenang. Atas karir singkatnya, Frank diganjar hukuman 10 tahun karena percobaan kabur dan 15 tahun lagi karena pencurian. Walaupun Frank di penjara, Adele masih terus mencoba memberi kesaksian bahwa Frank adalah orang yang baik. Tapi sayang, kesaksiannya malah bikin Frank dipindah ke penjara yang lebih jauh. Adele pun tetap setia menunggu. Sementara itu, Henry yang udah mulai remaja memutuskan untuk pindah ke rumah ayahnya. Di masa-masa ini, Adele mulai merasa kesepian dan menghadapi masalah-masalah hidup lainnya. Setelah bertahun-tahun berlalu, Henry akhirnya sukses membuka toko kue pie. Resepnya tentu saja hasil dari belajar bareng Frank dahulu. Rupanya kabar ini sampai ke penjara dan Frank yang membaca surat dari Henry merasa sangat bangga. Rasanya kayak menangin Master Chef. Setelah 35 tahun di penjara, akhirnya Frank dibebaskan. Tanpa pikir panjang, dia langsung nyamperin Adele yang sekarang udah mulai menua, tapi masih kece dong. Meski waktu berlalu, cinta mereka tetap utuh. Mereka pun memutuskan untuk hidup bersama selamanya. Sementara Henry, dia sudah punya keluarga kecil sendiri bersama istrinya, Tamala. Dan ya, film pun